Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat horor semuanya, selamat datang kembali di channel Aneka Cerita Horor, tempat berkumpulnya kisah-kisah mistis, pengalaman menyeramkan, dan cerita yang mungkin membuat kalian merinding. Sebelum cerita dimulai, dukung terus channel ini dengan cara like, komen dari kota mana kalian menonton, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian pecinta cerita horor. Semoga buat kalian yang sudah subscribe, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan dijauhkan dari segala hal buruk. Dan untuk yang belum subscribe, mudah-mudahan segera ikut bergabung bersama keluarga besar channel ini. Matikan lampu kamar kalian, pasang headset jika perlu, dan siapkan nyali kalian. Langsung saja, mari kita mulai ceritanya. Namaku Martono. Orang-orang di kampung mengenalku sebagai penggali kubur. Sudah lebih dari 20 tahun aku bekerja di pemakaman tua di pinggiran Banyuwangi. Hampir setiap hari tanganku memegang cangkul, menggali tanah merah yang basah oleh hujan dan akar-akar pohon besar yang menjalar di bawah makam. Banyak orang takut datang ke kuburan saat malam. Tapi bagiku, kuburan sudah seperti rumah kedua. Aku hafal letak hampir semua makam di sana. Makam orang kaya, orang miskin, anak kecil, sampai makam-makam tua yang nisannya sudah miring dimakan usia. Bahkan aku tahu kuburan mana yang paling sering terdengar suara aneh saat malam Jumat tiba. Pemakaman itu berada di dekat hutan bambu tua. Kalau malam angin bertiup, suara bambunya saling bergesekan seperti bisikan orang-orang yang sedang berbicara pelan. Kadang terdengar seperti tangisan. Awalnya aku juga takut. Namun karena terlalu sering berada di sana, rasa takut itu perlahan berubah menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya aku sadar, ada hal-hal di tempat itu yang memang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Aku pernah melihat tanah makam bergerak sendiri. Pernah mendengar suara orang mengaji dari kuburan kosong. Dan pernah juga melihat bayangan hitam berdiri di bawah pohon Kamboja sambil memperhatikanku menggali liang lahat. Tapi semua kejadian itu masih belum seberapa dibanding malam paling menyeramkan dalam hidupku. Malam ketika aku harus menguburkan jenazah seorang bekas dukun ilmu hitam. Sampai sekarang, kalau mengingat malam itu, bulu kuduku masih berdiri. Semua bermula pada malam Jumat Kliwon, sekitar 3 tahun lalu. Hujan turun rintik-rintik sejak sore. Langit gelap seperti mau runtuh. Aku baru saja selesai makan malam ketika pintu rumah diketuk keras. Tok, tok, tok. Ton. Martono, buka pintunya. Aku langsung mengenali suara itu. Pak Lurah. Saat kubuka pintu, kulihat Pak Lurah berdiri bersama 2 warga lain. Wajah mereka pucat dan basah terkena hujan. Ada yang meninggal, Ton, kata Pak Lurah pelan. Siapa, Pak? Pak Lurah sempat diam beberapa detik sebelum menjawab. Pak Wiryo. Mendengar nama itu, dadaku langsung terasa dingin. Semua orang di desa tahu siapa Pak Wiryo. Dulu dia dikenal sebagai dukun santet paling ditakuti di daerah kami. Konon katanya banyak orang datang diam-diam ke rumahnya untuk meminta pesugihan, penglaris, bahkan ilmu mencelakai orang lain. Meski sudah tua dan lama berhenti menjadi dukun, warga tetap takut padanya. Bahkan anak-anak kecil dilarang melewati rumahnya saat maghrib. Memangnya kenapa harus malam ini dikuburkan? Tanyaku. Sebelum tengah malam harus sudah dimakamkan, jawab salah satu warga dengan suara gemetar. Keluarganya bilang, jenazahnya aneh. Aku mulai merasa tidak enak. Aneh bagaimana? Ketiga orang itu saling pandang. Lalu Pak Lurah berkata lirih. Matanya beberapa kali terbuka sendiri. Aku langsung terdiam mendengar ucapan Pak Lurah. Angin malam meniup tirai rumahku pelan. Suara hujan rintik di genting tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Pak Wiryo. Nama itu bukan nama biasa di kampung kami. Sejak aku kecil, orang-orang sudah sering membicarakannya dengan suara pelan. Katanya dulu banyak pejabat, pedagang, bahkan orang luar kota datang diam-diam ke rumahnya saat malam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang mereka lakukan di sana, tapi hampir semua percaya Pak Wiryo memiliki ilmu hitam. Konon katanya, ia bisa mengirim santet. Bahkan ada cerita kalau ia memelihara makhluk gaib di sumur belakang rumahnya. Aku sendiri tidak pernah tahu mana yang benar dan mana yang hanya cerita warga. Tapi satu hal yang pasti, hampir semua orang takut padanya. Bahkan setelah ia tua dan jarang keluar rumah, aura menyeramkan itu tetap terasa. Aku menelan ludah.
Siapa saja yang mau ikut ke makam? Tanyaku pelan. Pak Lurah menghela napas panjang. Itu masalahnya, Ton? Beliau menoleh kedua warga di belakangnya. Banyak yang gak berani. Aku bisa memahami itu. Menguburkan jenazah biasa saja kadang orang takut, apalagi jenazah bekas dukun santet yang sudah terkenal puluhan tahun. Jenazahnya sekarang di rumah? Tanyaku lagi. Pak Lurah mengangguk pelan. Tapi ada kejadian aneh sejak maghrib. Aneh bagaimana? Salah satu warga yang sejak tadi diam langsung bicara dengan suara gemetar. Tadi waktu dimandikan, kain penutup wajahnya bergerak sendiri. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin kena angin. Tidak ada angin di dalam rumah, jawabnya cepat. Dan mata Pak Wiryo sempat terbuka. Aku merasakan tengkuku mulai dingin. Meskipun sudah sering menghadapi kematian, mendengar cerita seperti itu tetap membuat bulu kuduk berdiri. Sudah ada ustaz di sana? Tanyaku. Sudah. Tapi beliau bilang jenazah harus segera dikuburkan sebelum tengah malam. Aku menatap keluar rumah. Hujan masih turun tipis. Jalanan desa terlihat gelap dan sepi. Entah kenapa malam itu terasa berbeda. Udara terlalu dingin. Terlalu sunyi. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Aku akhirnya mengambil jaket lusuh dan senter besar milikku. Sebelum berangkat, istriku sempat menahan tanganku. Jangan pergi sendiri, katanya pelan dengan wajah cemas. Aku hanya mengangguk kecil. Sebenarnya aku sendiri juga merasa tidak tenang. Tapi pekerjaan ini sudah menjadi tanggung jawabku. Kalau bukan aku yang menggali kubur, siapa lagi? Aku pun berangkat bersama Pak Lurah dan dua warga tadi menggunakan motor melewati jalan desa yang gelap. Lampu-lampu rumah mulai banyak yang padam. Hanya suara jangkrik dan kodok sawah yang terdengar di sepanjang jalan. Semakin dekat ke rumah Pak Wiryo, suasana semakin terasa aneh. Bahkan anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong kini malah diam. Itu justru lebih menyeramkan. Saat kami tiba di depan rumahnya, aku melihat banyak warga berdiri jauh dari halaman. Tidak ada yang berani terlalu dekat. Rumah Pak Wiryo memang sudah lama terkenal angker. Rumah kayu tua dengan halaman penuh pohon pisang dan bambu. Cat dindingnya kusam. Di teras tergantung lampu kuning redup yang berkedip pelan terkena angin. Aku turun dari motor sambil membawa cangkul. Baru beberapa langkah masuk ke halaman. Bruk! Tiba-tiba suara benda jatuh keras terdengar dari dalam rumah. Beberapa ibu langsung menjerit kecil. Aku melihat Pak Lurah menelan ludah. Apalagi itu, gumamnya. Kami masuk perlahan. Dan saat itulah aku mulai mencium bau aneh. Bukan bau mayat biasa. Baunya seperti campuran bunga busuk, tanah basah, dan sesuatu yang amis menyengat. Aku langsung merinding. Di ruang tengah, jenazah Pak Wiryo sudah terbaring dibungkus kain kafan putih. Di sekelilingnya beberapa warga duduk membaca doa dengan wajah tegang. Namun ada sesuatu yang membuatku langsung berhenti melangkah. Kain kafan di bagian dada jenazah itu bergerak pelan. Naik. Turun. Seperti orang bernapas. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin kainnya tertiup angin, batinku. Tapi semua jendela rumah tertutup. Udara di dalam rumah terasa pengap dan dingin. Salah satu ustaz yang duduk dekat jenazah menatapku serius. Martono, liang lahatnya harus segera disiapkan. Aku mengangguk pelan. Baik, Pak Ustaz. Beliau lalu mendekat dan berbisik sangat lirih. Sejak habis maghrib, sudah 3 kali tali kafannya lepas sendiri. DG. Dadaku langsung berdegup keras. Dan tadi, lanjut beliau, salah satu orang yang memandikan jenazah pingsan karena merasa ada yang memegang kakinya dari bawah dipan. Aku menatap jenazah itu lagi. Entah kenapa, malam itu wajah Pak Wiryo yang tertutup kain terasa seperti sedang memperhatikan semua orang di ruangan. Aku mencoba mengalihkan pikiran. Baik, saya ke makam dulu. Aku dan 2 warga lain akhirnya menuju pemakaman membawa cangkul, sekop, dan lampu petromax. Perjalanan menuju makam hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Namun malam itu terasa sangat panjang. Jalan menuju kuburan melewati area bambu tua yang gelap.
Angin membuat batang-batang bambu saling bergesekan mengeluarkan suara melengking panjang. Krek! Krek! Beberapa kali aku merasa seperti mendengar suara langkah mengikuti kami dari belakang. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan basah dan bayangan pohon. Sesampainya di pemakaman, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun di antara nisan-nisan tua. Lampu petromax bergoyang pelan tertiup angin. Aku menunjuk lokasi makam yang sudah disiapkan keluarga Pak Wiryo. Gali di sini. Kami mulai mencangkul tanah basah itu. Bug! Baru beberapa kali cangkul menghantam tanah, salah satu rekanku langsung mengaduh. Ah! Ada apa? Tanyaku. Dia menunjukkan gagang cangkulnya. Retak. Padahal gagang itu baru dibeli minggu lalu. Aku mulai merasa tidak enak. Kami melanjutkan menggali. Namun semakin dalam liang lahat dibuat, tanahnya justru terasa semakin keras. Bukan seperti tanah biasa. Rasanya seperti mencangkul batu. Keringat mulai bercucuran meski udara dingin. Lalu tiba-tiba, hihihihihi. Suara tawa pelan terdengar dari arah rumpun bambu. Kami semua langsung berhenti menggali. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara angin. Salah satu rekanku langsung pucat. Kalian dengar? Belum sempat aku menjawab. Au! Suara lolongan anjing terdengar bersamaan dari berbagai arah desa. Bulu kuduku langsung berdiri. Dan saat aku mengangkat lampu petromax ke arah bambu, aku melihat sesuatu berdiri di sana. Sosok tinggi kurus serba hitam. Diam. Memperhatikan kami dari kejauhan. Kejadian itu terjadi sekitar 2 tahun sebelum kematian Pak Wiryo. Sampai sekarang, aku masih sering terbangun tengah malam kalau mengingatnya. Malam itu hujan turun sangat deras sejak sore. Langit hitam pekat, petir menyambar berkali-kali di atas desa, dan angin bertiup begitu kencang sampai pohon-pohon kelapa di pinggir jalan bergoyang liar. Biasanya kalau hujan besar seperti itu, tidak ada pemakaman malam hari. Namun sekitar pukul 9 malam, pintu rumahku diketuk keras. Tok! 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 Aku yang sedang duduk minum kopi langsung berdiri. Saat kubuka pintu, kulihat seorang pemuda bernama Darto berdiri sambil basah kuyup. Napasnya terengah-engah. Ton, tolong ikut sekarang. Ada apa? Ada orang meninggal kecelakaan di jalur Cadas Pangeran Banyuwangi Selatan. Jenazahnya baru dibawa pulang malam ini. Keluarganya minta langsung dimakamkan. Aku menghela napas panjang. Sekarang? Darto mengangguk cepat. Katanya takut hujan makin besar. Aku sebenarnya malas keluar malam itu. Cuaca benar-benar buruk. Tapi sebagai penggali kubur, aku tidak bisa menolak. Aku pun mengambil jas hujan, senter besar, dan cangkul. Setelah itu kami berangkat ke pemakaman menggunakan motor tua milik Darto. Sepanjang jalan, hujan terus mengguyur deras sampai pandangan hanya beberapa meter saja. Jalan desa berubah jadi lumpur. Beberapa kali motor hampir tergelincir. Entah kenapa malam itu terasa sangat berat. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Dan sejak keluar rumah, perasaanku sudah tidak enak. Saat kami tiba di rumah duka, suasana terlihat kacau. Beberapa warga mondar-mandir di teras sambil membawa payung. Lampu rumah redup karena listrik beberapa kali mati hidup terkena badai. Di ruang tengah, keluarga korban menangis histeris. Korban kecelakaan itu bernama Hendra, seorang sopir travel antar kota yang cukup dikenal di desa kami. Katanya mobil yang dikendarainya masuk jurang setelah menghindari sesuatu di jalan. Katanya dia lihat perempuan berdiri di tengah jalan, bisik salah satu warga kepadaku. Aku tidak terlalu menanggapi. Cerita seperti itu sering muncul kalau ada kecelakaan malam. Namun saat aku melihat jenazah Hendra, entah kenapa dadaku terasa sesak. Wajahnya pucat kebiruan. Di bagian dahinya ada luka panjang. Tapi yang paling aneh adalah ekspresi wajahnya. Matanya sedikit terbuka. Seperti orang yang meninggal karena ketakutan luar biasa. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Kerandanya sudah siap? Tanyaku. Sudah,
Jawab salah satu warga sambil menunjuk ke samping rumah. Aku menoleh. Sebuah keranda kayu berwarna hijau tua sudah diletakkan di dekat pagar rumah. Hujan membuat permukaannya tampak mengilap terkena lampu. Saat itu jenazah belum dimasukkan ke dalam keranda karena masih menunggu ustaz datang untuk doa terakhir. Aku dan beberapa warga lalu memutuskan berangkat dulu ke makam untuk menyiapkan liang lahat. Pemakaman malam itu terasa jauh lebih menyeramkan dari biasanya. Hujan membuat tanah sangat licin. Kabut tipis turun di antara nisan-nisan tua. Petir sesekali menyambar, memperlihatkan siluet pohon-pohon besar yang berdiri seperti raksasa hitam. Aku menggali makam bersama Darto dan dua warga lain. Suara cangkul menghantam tanah bercampur suara hujan dan gelegar petir. Bug! 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 Namun semakin lama bekerja, suasana makin aneh. Aku merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan oleh manusia. Beberapa kali aku menoleh ke belakang karena merasa ada sosok berdiri di antara makam. Tapi setiap kulihat, tidak ada apa-apa. Hanya kabut dan nisan basah. Sekitar setengah jam kemudian, liang lahat akhirnya selesai dibuat. Kami lalu berteduh di pos kecil dekat pemakaman sambil menunggu rombongan jenazah datang. Pos itu hanya bangunan sederhana dari kayu dengan lampu minyak kecil di tengahnya. Hujan masih turun deras di luar. Darto menyalakan rokok sambil menggosok kedua tangannya. Merinding aku malam ini, katanya pelan. Aku hanya diam. Perasaanku juga sama. Lalu tiba-tiba, kreek. Suara kayu bergeser terdengar dari luar pos. Kami semua langsung menoleh bersamaan. Apa itu? Tanya salah satu warga. Aku berdiri perlahan sambil membawa lampu minyak. Saat aku melangkah keluar pos, jantungku langsung berdegup keras. Keranda hijau yang tadi masih kosong, bergerak sendiri. Perlahan. Seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Kreek. Kreek. Keranda itu bergeser melewati jalan setapak makam yang becek. Aku langsung membeku. Ya Allah, gumam Darto dengan wajah pucat. Tidak ada siapa-siapa di sekitar keranda. Tidak ada orang. Tidak ada angin besar. Tapi benda itu bergerak sendiri. Pelan, namun jelas. Salah satu warga langsung lari masuk pos sambil membaca doa keras-keras. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin tanahnya miring, batinku. Namun saat kulihat lebih jelas, arah gerakan keranda itu justru menanjak sedikit. Mustahil bisa bergerak sendiri. Lalu, brak! Keranda itu tiba-tiba berhenti sendiri tepat di depan makam yang baru kami gali. Semua langsung terdiam. Hujan mendadak terasa semakin dingin. Petir menyambar terang sekali. Dan dalam kilatan cahaya itu, aku melihat sesuatu duduk di atas keranda. Sosok perempuan berambut sangat panjang. Bajunya putih kusam. Wajahnya pucat. Kepalanya menunduk. Aku langsung mundur 2 langkah. Lampu minyak di tanganku hampir jatuh. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya hitam pekat. Mulutnya tersenyum sangat lebar. Darto menjerit keras. Seketika lampu makam mati bersamaan. Gelap. Total. Yang terdengar hanya suara hujan, dan suara tawa perempuan melengking dari arah makam. Hihihihihihi. Aku langsung membaca doa sekeras mungkin. Tanganku gemetar hebat. Beberapa detik kemudian lampu minyak menyala lagi kecil-kecil. Dan sosok perempuan itu sudah tidak ada. Keranda kembali diam seperti benda biasa. Namun di atas tanah becek sekitar makam, muncul jejak kaki kecil. Banyak sekali. Mengelilingi liang lahat yang baru digali. Padahal sejak tadi tidak ada siapa-siapa di sana selain kami. Kami semua langsung pucat. Tak ada yang berani mendekat. Sekitar 15 menit kemudian, rombongan jenazah akhirnya tiba. Namun yang membuat kami semakin merinding adalah pengakuan sopir ambulans. Wajah pria itu pucat seperti mayat. Tadi selama perjalanan, katanya gemetar, saya lihat perempuan duduk di atas keranda dari kaca spion.
Semua orang langsung saling pandang. Malam itu tidak ada lagi yang berani bicara banyak. Pemakaman dilakukan secepat mungkin sambil diiringi doa keras dari warga. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang mau berjaga sendirian di pemakaman saat hujan deras turun. Makam yang menolak dukun santet untuk dikuburkan. Sosok hitam di dekat rumpun bambu itu masih berdiri, dia memperhatikan kami. Tubuhnya tinggi kurus. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup gelap malam dan kabut tipis pemakaman. Namun matanya, merah samar seperti bara api. Aku langsung merasakan seluruh tubuhku dingin. "Ton, itu apa?" bisik Darto dengan suara bergetar. Aku tidak menjawab. Tanganku mencengkeram gagang cangkul erat-erat sambil membaca ayat kursi dalam hati. Beberapa detik kemudian, petir menyambar terang. Duar. Cahaya putih sesaat menerangi seluruh area makam. Dan ketika kilatan itu hilang, sosok hitam tadi sudah lenyap. "Astagfirullah," gumam salah satu warga sambil gemetar. Tak ada lagi yang berani banyak bicara. Kami mempercepat menggali liang lahat sambil terus membaca doa pelan-pelan. Namun suasana malam itu semakin lama semakin mencekam. Angin bertiup lebih dingin. Kabut turun semakin tebal. Dan dari arah hutan bambu, beberapa kali terdengar suara seperti orang berjalan mengelilingi makam. Kresek. Kresek. Padahal tak ada siapa-siapa. Sekitar 1 jam kemudian, liang lahat akhirnya selesai dibuat. Lubangnya lebih dalam dari biasanya karena tanah di area itu sangat labil. Anehnya, semakin dalam kami menggali, bau busuk semakin menyengat keluar dari dalam tanah. Bukan bau tanah biasa. Baunya seperti bangkai bercampur kemenyan. Aku sempat muntah kecil karena tidak tahan. "Ton," kata Darto lirih, "aku nggak enak malam ini." Aku mengangguk pelan. "Cepat selesaiin saja." Tak lama kemudian terdengar suara warga datang membawa jenazah. Lampu-lampu senter mulai terlihat bergerak dari jalan setapak menuju makam. Namun anehnya, tidak ada suara orang berbicara. Biasanya rombongan pemakaman selalu terdengar bacaan tahlil atau percakapan pelan. Tapi malam itu sunyi sekali. Yang terdengar hanya suara langkah kaki di tanah basah. Saat rombongan mendekat, aku langsung melihat wajah-wajah mereka pucat penuh ketakutan. 4 orang yang mengangkat keranda bahkan terlihat gemetar. "Kenapa?" tanyaku. Salah satu dari mereka langsung menjawab cepat. "Kerandanya berat sendiri." "Berat bagaimana?" "Awalnya normal. Tapi makin dekat kuburan, makin berat seperti ada yang menahan dari dalam." Aku menatap keranda hijau tua itu. Entah kenapa bulu kuduku langsung berdiri lagi. Udara di sekitar makam tiba-tiba terasa lebih dingin. Sangat dingin. Bahkan napas kami mulai terlihat seperti asap tipis. Pak Ustaz yang ikut datang segera memimpin doa. Semua warga berdiri melingkar di sekitar makam sambil menunduk. Namun di tengah doa, anjing-anjing kampung kembali melolong bersamaan. "Au!" Suara itu memecah kesunyian malam. Beberapa ibu langsung menangis ketakutan. Dan tepat setelah itu, lampu petromax di dekat makam mati mendadak. Gelap. Total. Ya Allah. Beberapa warga langsung panik. Aku buru-buru menyalakan senter. Cahayanya bergoyang karena tanganku gemetar. Lalu, aku mendengar suara. Suara pelan. Sangat dekat dari arah keranda. Hahaha. Seperti suara orang bernapas berat. Aku membeku. Pelan-pelan aku mengarahkan senter ke arah keranda. Dan saat itulah, aku melihat kain penutup wajah jenazah bergerak sendiri. Naik. Turun. Naik. Turun. Seperti ada orang hidup di dalamnya. "Buka cepat. Kuburkan sekarang," teriak salah satu warga panik. Pak Ustaz langsung membaca ayat suci lebih keras. 4 orang pengangkat jenazah buru-buru membuka keranda. Namun ketika kain kafan mulai diangkat, tali pocong itu putus sendiri. Prak! Beberapa warga langsung menjerit. Tubuh jenazah Pak Wiryo mendadak miring sedikit. Dan untuk sesaat, aku melihat wajahnya.
Matanya terbuka, melotot lurus ke arahku. Aku langsung mundur dengan napas tercekat. Wajah itu pucat kebiruan. Bibirnya hitam. Namun yang paling membuatku takut, sudut bibirnya seperti tersenyum tipis. Darto langsung jatuh terduduk sambil membaca istighfar berulang kali. "Cepat masukin," teriak Pak Lurah panik. Kami semua akhirnya memberanikan diri mengangkat jenazah menuju liang lahat. Namun saat tubuh itu diturunkan, mendadak terasa sangat berat. Sangat berat. Seperti bukan tubuh manusia. 6 orang pria dewasa sampai kesulitan menahannya. "Tarik! Awas!" Kepalanya, tubuh jenazah seperti tertahan di udara. Dan saat itulah angin besar tiba-tiba berputar di area makam. Wos! Kabut beterbangan. Daun-daun kering berputar liar. Suara bambu bergesekan terdengar melengking seperti jeritan manusia. Aku melihat beberapa warga mulai menangis ketakutan. Lalu, dari dalam liang lahat, muncul asap hitam tipis. Awalnya kecil, namun semakin lama semakin banyak. Asap itu bergerak seperti hidup. Pelan-pelan naik mengelilingi jenazah. "Allahu Akbar!" teriak Pak Ustaz keras. Semua warga langsung mengikuti membaca takbir dan ayat suci. Tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi setelah itu. Jenazah Pak Wiryo tertawa. "Heh, heh, heh." Suara itu kecil, parau, namun jelas terdengar. Aku merasakan lututku lemas. Beberapa warga langsung lari meninggalkan makam sambil berteriak histeris. Mayatnya hidup. Lari. Aku sendiri hampir kehilangan kesadaran. Namun Pak Ustaz tetap berdiri sambil membaca doa keras-keras. "Jangan ada yang lari. Baca doa." Petir kembali menyambar. Duar. Dan dalam cahaya petir itu, aku melihat sesuatu berdiri di belakang warga. Banyak sekali. Bayangan hitam tinggi kurus. Dia mengelilingi makam. Matanya merah menyala di tengah gelap. Aku langsung merinding hebat. Makhluk-makhluk itu seperti sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba tubuh jenazah bergerak kecil. Kepalanya miring perlahan. Lalu terdengar suara berat parau keluar dari mulutnya. Aku belum selesai. Suara itu bukan suara manusia. Aku bersumpah demi Allah, malam itu aku mendengarnya sendiri. Pak Lurah langsung pingsan di tempat. Darto muntah ketakutan. Sedangkan aku berdiri membeku sambil menangis dalam hati. Untuk pertama kalinya selama menjadi penggali kubur, aku benar-benar ingin lari. Namun kakiku terasa berat. Pak Ustaz lalu maju mendekati liang lahat sambil terus membaca ayat suci tanpa berhenti. Suara beliau keras menggema melawan angin malam. Semakin lama bacaan doa semakin keras. Dan tiba-tiba, suara adzan subuh terdengar samar dari musala desa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seketika angin berhenti. Kabut perlahan menghilang. Asap hitam lenyap begitu saja. Dan tubuh jenazah Pak Wiryo akhirnya kembali diam. Benar-benar diam. Semua orang tertegun. Suasana mendadak sunyi sekali. Hanya suara tangis kecil warga yang tersisa. Dengan tubuh gemetar, kami akhirnya menutup makam itu secepat mungkin. Tak ada lagi yang berani tinggal lama di sana. Namun sebelum pergi, aku sempat menoleh sekali ke arah makam Pak Wiryo. Dan darahku langsung terasa dingin. Di atas tanah makam yang baru ditutup, muncul retakan kecil dari dalam. Kerak! Seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Aku langsung menarik Darto pergi dari sana. Sejak malam itu, tak ada warga yang berani melewati makam Pak Wiryo sendirian saat malam. Bahkan beberapa hari kemudian, banyak orang mengaku melihat sosok hitam berdiri di dekat kuburannya menjelang subuh. Dan sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, makam itu selalu terlihat basah sendiri meskipun musim kemarau panjang. Namun ternyata, teror itu belum benar-benar selesai. Justru semuanya semakin menyeramkan setelah pemakaman Pak Wiryo berakhir.
Malam saat kami selesai menguburkan jenazah itu, suasana desa berubah aneh. Tidak ada warga yang berani keluar rumah setelah lewat jam 9 malam. Warung-warung tutup lebih cepat. Bahkan jalan menuju pemakaman menjadi sepi total seperti tidak pernah dilewati orang. Keesokan paginya, aku kembali ke makam untuk memastikan tanah kuburan tidak longsor karena hujan semalam. Saat berjalan mendekati area makam Pak Wiryo, langkahku perlahan melambat. Aku langsung merasakan hawa dingin aneh di sekitar sana. Padahal pagi itu matahari bersinar cukup terik. Namun area makam Pak Wiryo terlihat berbeda sendiri. Tanahnya basah. Sangat basah. Seperti baru diguyur hujan deras. Padahal makam-makam lain di sekitarnya mulai mengering terkena panas matahari. Aku jongkok perlahan sambil menyentuh tanah makam itu. Dingin. Lembek. Dan entah kenapa mengeluarkan bau anyir samar. Aneh, gumamku pelan. Sejak hari itu, makam tersebut tidak pernah benar-benar kering. Bahkan saat kemarau panjang datang dan rumput-rumput di pemakaman mulai menguning. Tanah makam Pak Wiryo tetap terlihat basah seperti menyimpan air dari dalam. Warga mulai takut. Banyak yang percaya ada sesuatu yang belum pergi dari kuburan itu. 3 hari setelah pemakaman, kejadian aneh mulai sering terjadi di desa. Beberapa warga mengaku mendengar suara gamelan samar menjelang tengah malam. Bukan gamelan biasa. Suaranya pelan, jauh, namun terdengar sangat jelas saat suasana sunyi. Ting, tong, ting, dung. Suara itu seperti berasal dari arah pemakaman. Padahal tidak ada orang di sana. Suatu malam, Darto datang ke rumahku dengan wajah pucat. "Ton," katanya lirih. Aku dengar gamelan lagi. Aku menatapnya serius. "Dari kuburan?" Darto mengangguk cepat. Dan aku lihat api kecil di dekat makam Pak Wiryo. Aku langsung merinding. Api? Iya, kecil-kecil, banyak. Kayak orang bawa obor tapi melayang. Aku terdiam. Orang-orang tua di kampung memang sering bercerita tentang api gaib di area pemakaman. Mereka menyebutnya api arwah. Katanya api itu muncul kalau ada makhluk yang belum tenang. Namun selama puluhan tahun menjadi penggali kubur, aku belum pernah melihatnya sendiri. Sampai akhirnya, aku mengalaminya. Malam Jumat Kliwon berikutnya, aku terpaksa pergi ke makam karena ada warga yang kehilangan kambing di sekitar area kuburan. Awalnya aku menolak. Namun Pak Lurah memintaku membantu mencari karena warga takut masuk ke sana malam-malam. Aku akhirnya pergi bersama Darto sekitar pukul 11 malam. Langit malam sangat gelap. Tidak ada bulan. Angin dingin berhembus pelan di antara pohon bambu. Semakin dekat ke area makam Pak Wiryo, suara gamelan itu mulai terdengar. Pelan. Sangat pelan. Namun nyata. Ting. Dung. Tong. Bulu kuduku langsung berdiri. Itu suara apa? Ton? Bisik Darto gemetar. Aku tidak menjawab. Tanganku mulai berkeringat dingin. Lalu, seekor burung gagak hitam tiba-tiba terbang rendah melewati kepala kami. Kraak! Suara para burung itu memecah kesunyian malam. Aku refleks menoleh. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu di dekat makam Pak Wiryo. Api kecil. Banyak sekali. Berwarna biru pucat. Melayang-layang pelan mengelilingi makam seperti menari. Aku langsung membeku. Api-api itu bergerak perlahan di udara. Kadang naik. Kadang turun. Seolah sedang mengitari sesuatu. Darto langsung mundur sambil gemetar. Astagfirullah, astagfirullah. Namun yang lebih mengerikan, di tengah api-api kecil itu, aku melihat sosok hitam berdiri diam. Tinggi, kurus, rambut panjang menutupi wajah. Dan di belakangnya, muncul bayangan-bayangan lain. Banyak. Seperti orang sedang berdiri mengelilingi makam. Tiba-tiba suara gamelan berhenti mendadak. Sunyi. Sangat sunyi. Lalu terdengar suara tanah retak. Kerak.
Kerak! Aku dan Darto langsung menyorotkan senter ke arah makam. Dan darahku langsung terasa berhenti mengalir. Tanah makam Pak Wiryo. Retak dari tengah. Retakannya panjang seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Tanah basah di atas makam perlahan bergerak naik turun. Seperti ada yang bernapas di bawah sana. Darto langsung berteriak ketakutan. Lari, Ton! Namun sebelum kami sempat bergerak, terdengar suara tawa pelan dari arah makam. Heh, heh, heh. Suara itu sama. Sama seperti malam pemakaman dulu. Suara Pak Wiryo. Aku langsung menarik Darto dan kami berlari sekencang mungkin meninggalkan area kuburan. Di belakang kami, suara gamelan kembali terdengar lebih keras. Ting, tong, dung. Diiringi suara gagak yang terus berteriak di atas pohon-pohon bambu. Sejak malam itu, tak ada lagi warga yang berani mendekati makam Pak Wiryo setelah matahari terbenam. Dan sampai sekarang, jika malam Jumat Kliwon tiba, kadang masih terlihat api-api kecil menari di sekitar kuburan itu. Sementara tanah makamnya tetap basah. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang belum benar-benar mati. Sejak kejadian itu, hidupku tidak pernah benar-benar tenang. Aku masih tetap menjadi penggali kubur di pemakaman tua Banyuwangi itu. Masih menggali liang lahat, masih mengantar manusia ke tempat peristirahatan terakhirnya. Namun setelah malam pemakaman Pak Wiryo, ada satu hal yang berubah dalam diriku. Aku mulai percaya bahwa tidak semua yang dikubur benar-benar pergi. Kadang, saat malam terlalu sunyi dan angin berhembus dari arah hutan bambu, aku masih mendengar suara gamelan samar dari kejauhan. Ting, tong, dung. Dan setiap suara itu terdengar, bulu kuduku langsung berdiri. Karena aku tahu, suara itu berasal dari makam Pak Wiryo. Beberapa warga pernah mencoba memindahkan makamnya karena takut. Tapi anehnya, setiap orang yang berniat membongkar kuburan itu selalu jatuh sakit mendadak. Ada yang demam tinggi. Ada yang mengigau sepanjang malam. Bahkan salah satu pemuda desa pernah mengaku melihat sosok Pak Wiryo berdiri di depan rumahnya sambil tersenyum sebelum akhirnya pingsan ketakutan. Sejak saat itu, makam itu dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Sekarang rumput liar tumbuh tinggi di sekitarnya. Pohon bambu di dekat makam juga terlihat lebih gelap dibanding area lain. Anehnya, burung gagak sering terlihat hinggap di sana menjelang maghrib. Dan tanah makam itu masih tetap basah sampai hari ini. Meski musim kemarau panjang melanda desa kami. Meski matahari membakar tanah pemakaman setiap siang. Kuburan Pak Wiryo tetap lembab, dingin, dan mengeluarkan bau anyir samar saat malam tiba. Kadang aku berpikir, mungkin dosa manusia memang bisa terbawa sampai mati. Dan mungkin ada ilmu-ilmu hitam yang tidak pernah benar-benar rela ditinggalkan oleh pemiliknya. Sekarang usiaku sudah tua. Tenagaku tak lagi sekuat dulu. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan malam ketika aku menguburkan bekas dukun santet itu. Karena malam itu aku belajar sesuatu. Bahwa yang paling menyeramkan di kuburan bukanlah mayat. Melainkan apa yang dibawa manusia selama hidupnya. Kalau kalian melewati pemakaman tua di pinggiran Banyuwangi saat malam Jumat Kliwon, dan mendengar suara gamelan samar dari arah kuburan, jangan pernah mencoba mendekat. Karena menurut beberapa warga, kadang masih terlihat sosok tinggi kurus berdiri di dekat makam Pak Wiryo. Diam. Menatap siapa saja yang datang terlalu dekat. Dan konon katanya, jika api-api kecil mulai menari di atas kuburannya, itu pertanda ada sesuatu di bawah tanah yang sedang mencoba bangkit kembali. Terima kasih sudah menemani dan mendengarkan cerita horor malam ini sampai selesai. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang tidak terlihat oleh mata. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen dari kota mana kalian menonton, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel Aneka Cerita Horor semakin berkembang. Tulis juga di kolom komentar, cerita horor apa yang ingin kalian dengarkan di video berikutnya. Ingat, jangan terlalu sering begadang sendirian setelah mendengar cerita seperti ini.
Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.